Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Hingga pada malam ini kami bisa bertemu kembali dan kami boleh merasakan kehadiran, pertolongan dan kehangatan saudara kami pada malam ini. Dan biarlah persekutuan malam ini Tuhan mengisi kami dengan firman dan juga ceramah Ibu Lili Jessica yang sudah siap membawakan materinya untuk kami semua. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap saudara-saudara kami yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah kami memiliki hati, semangat yang sama menghadiri persekutuan ini. Berkati juga saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun mereka yang tidak bisa hadir. Biarlah mereka juga mendapatkan pertolongan, perlindungan dan berkat Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan, kami percayakan waktu yang singkat ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu hadir pada malam ini untuk mendengarkan ceramah spesial begitu ya. Memang jarang sekali tema yang kita bahas, padahal ini sangat dibutuhkan ya. Untuk bapak-bapak ya yang ingin meneruskan atau yang mau menyerahkan ya usaha kepada generasi berikutnya. Namun saudara, sebelum kita mendengarkan ceramah dari Ibu Lili Jessica ya dari perspektif suksesi ya bisnis keluarga. Nah, bicara suksesi itu tidak terlepas ya dari kebutuhan-kebutuhan yang lain juga. Ya, termasuk suksesi kepemimpinan rohani ya. Jadi saya akan mulai beberapa ayat dari kitab Yosua ya. Kalau saudara punya Alkitab silakan kita membuka. Kalau tidak saya akan membacakan. Remote-nya pinjam. Thank you. Joshua pasal yang pertama, saya tidak baca ayat 1 sampai 18 ya, kepanjangan ya. Jadi saya baca beberapa ayat saja. Joshua pasal yang pertama, ayat yang pertama berbunyi demikian. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Jadi orang hebat pun ya, orang yang sukses, orang yang punya banyak apapun properti, nama, gelar, itu satu hari akan mati. Karena itu butuh generasi penerusnya saudara ya. Sama seperti Musa juga nabi yang hebat. Sekalipun Tuhan pakai sudah luar biasa, Tuhan tidak pertahankan dia. Tapi Tuhan panggil yang lain. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, saya lompat ke ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sebab engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, sampai di sini beberapa ayat yang saya baca. Nah saudara, suksesi untuk kepemimpinan rohani ya tidak gampang, apalagi menggantikan Musa. Kalau saya ditanya ya, mau nggak kamu jadi penerusnya Musa? Pasti saya jawab tidak mau. Saya tidak tahu saudara bagaimana. Kalau saudara mengerti siapakah Musa itu, pasti banyak yang menolak. Sama seperti pada waktu Elisa menggantikan Elia.
Eli adalah seorang nabi yang hebat ya. Sampai dia terangkat ke surga tidak mengalami kematian. Siapakah aku ya kata Elisa yang sedang membajak di sawah menggantikan Elia yang hebat itu. Sama saudara, Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Karena bangsa Israel sudah terlalu nyaman, enak hidup di Mesir. Dengan segala kebudayaan, kemewahan, boleh dikatakan ya, kalau waktu zaman itu Mesir adalah satu negara yang sangat-sangat maju. Ya, baik dalam kebudayaan, dalam kekayaan, dalam pemerintahan, bahkan segala ilmu yang hebat itu ada di Mesir. Mau nggak nih saudara kalau sudah tinggal enak di satu tempat begitu lalu pindah ke tempat yang lain, nggak mungkin ya. Kayak orang Amerika begitu, udah di Eropa ya sudah nyaman, masa mau pindah ke Sidoarjo begitu kan. Kira-kira begitu. Yang ada Sidoarjo pindah ke Australia atau pindah ke Amerika ya, cari ke tempat yang lebih enak saudara. Nah, kita melihat bahwa tidak gampang bagaimana meneruskan satu pelayanan yang ruwet, yang begitu hebat dibangun oleh Musa. Ya. Joshua adalah seorang pemimpin yang muda. Ya. Tapi ini perintah Tuhan. Tuhan katakan kepada Joshua bin Nun itu, hambamu Musa yang hebat itu sudah meninggal. Tidak ada pilihan lain. Engkau kutunjuk untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi suksesi, penerus kepemimpinan Musa dalam perjalanannya menuju ke Kanaan. Itu tidak gampang saudara. Nah, ada 3 hal ya di waktu yang singkat ini. Ada 3 hal yang kita pelajari. Ada 3 prinsip penting ya. Bagaimana Joshua ini bisa meneruskan kepemimpinan Musa. Kalau dia tidak memiliki iman, kualitas yang sama dengan Musa, mental spiritual yang sama dengan Musa, dia tidak mungkin bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Orang yang keras kepala. Sampai Tuhan pakai Musa untuk melatih, mendidik, menguji orang-orang Israel ini 40 tahun di padang gurun. 40 tahun. Betapa kerasnya, betapa tegar tengkuknya bangsa Israel. Dilatih, diuji oleh Tuhan sedemikian rupa. Di tempat yang tidak enak di padang gurun. 40 tahun berkeliling di situ. Saudara, orang-orang Israel itu berharap kalau Musa sudah tidak ada, jadi terjadi kekeosan, terjadi kudeta, ya, kekacauan. Nah, mau nggak saudara kalau disuruh mimpin setelah Musa? Nggak gampang kan? Tapi ada prinsip firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita hari ini. Apapun yang ada di depan kita, apakah saudara itu menjadi pemimpin pengusaha apa begitu, perusahaan apa begitu ya, atau menjadi seorang yang penting di dalam jabatan pemerintahan ya. Apalah yang saudara sedang pikirkan atau ada kesempatan yang ada di depan saudara yang harus Anda handle, yang Anda teruskan begitu ya. Tapi saudara mengalami kebingungan ya karena tidak punya pengalaman. Tapi sebagai orang percaya kita bisa belajar dari firman Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yosua. Yosua itu sama saudara dan saya. Sama sebetulnya. Orang yang polos, orang yang sederhana, mungkin rajin ke gereja, ya, rajin pelayanan, rajin baca firman Tuhan. Dia bukan orang yang hebat seperti Musa. Tapi dia bisa menjadi orang yang hebat seperti Musa. Bisa membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Bukan bersandarkan pada pengertian dan kepintarannya. Nah, yang pertama adalah kita pelajari tentang mengenai fondasi yang paling penting yang harus diperhatikan oleh Joshua adalah fondasi iman, saudara.
Fondasi iman ini tidak bisa tawar-menawar kalau menjadi pemimpin rohani, saudara. Gak bisa ini dihilangkan. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar bagi seorang pemimpin rohani. Dia harus memiliki iman yang jelas, fokus iman yang jelas, ketergantungan hidupnya, pelayanannya, kepemimpinannya, masa depannya itu tergantung 100% pada imannya kepada Tuhan. Dia tidak boleh menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Dia harus 100% menuruti perintah hukum yang sudah diserahkan oleh Musa kepada dia. Dia tidak boleh mengubah hukum apapun juga, perintah apapun juga, sepintar apapun juga, strategi apapun juga yang akan dipakai. Dia tidak boleh menyimpang ke kiri, ke kanan, dan tidak boleh mengubah hukum Tuhan. Itu janji Tuhan. Apabila engkau menuruti hukumku dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Itu janji Tuhan pada Joshua. Jadi dia harus memiliki iman yang jelas bahwa firman Tuhan itu iya dan amin dan tidak berubah. Kalau dia berubah, dia mengalihkan imannya kepada yang lain, ilah lain, ya, atau Allah lain, maka akan hancur kepemimpinannya. Nah, salah satu contoh kenapa kerajaan bangsa Israel itu runtuh dan pecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara yang dinamakan Kerajaan Israel atau Kerajaan Israel bagian di selatan, Kerajaan Yehuda, dua-duanya runtuh. Akhirnya mereka ditawan, Yerusalem dihancurkan dan mereka dibuang ke negeri Babel. Karena mereka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena mereka tidak menuruti hukum Tuhan. Hukum Tuhan menjadi pedoman hidup mereka yang sangat penting bagi mereka. Oleh sebab itu saudara, mereka pada akhirnya dibuang. Nah ini jadi pengalaman kita juga melihat suksesi raja-raja belakangan setelah itu saudara. Mereka tidak memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan. Fondasi iman sudah dibuang. Imannya kepada Tuhan, janji Tuhan kepada mereka juga sudah tidak diingat. Itu salah satu akibat kehancuran bangsa Israel. Nah ini yang dilakukan oleh Yosua. Dia memiliki fondasi iman yang baik. Jadi Tuhan tidak salah memilih suksesi kepemimpinan Musa karena Yosua. Nah, semoga Tuhan juga tidak salah memimpin saudara ya, menjadi suksesi pemimpin berikutnya. Entah itu pemimpin rumah tangga Anda atau perusahaan Anda atau pekerjaan atau pelayanan apa saja. Marilah kita belajar ada prinsip yang sangat penting yang tidak boleh kita ubah sembarangan, yaitu mengenai iman tadi. Yang kedua saudara, panggilan. Yosua itu dipanggil untuk memimpin bangsa Israel atau meneruskan kepemimpinan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Panggilan dia adalah memimpin bangsa Israel sesuai dengan petunjuk Tuhan dari satu negeri ke negeri yang lain dan menundukkan satu negeri ke negeri yang lain masuk ke sampai Kanaan. Dia tidak boleh memiliki ambisi, agenda yang lain untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia harus memahami panggilannya, tidak ada yang lain, satu-satunya adalah memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian itu saudara. Nah ini sangat penting buat Yosua bila mana dia mau memimpin bangsa Israel. Dia harus komitmen penuh. Dan dia tidak boleh
memiliki ambisi atau yang lain. Dan dia harus memiliki mental yang kuat atas panggilan ini. Di ayat yang ke-8 di situ dikatakan dia tidak boleh tawar hati atau kecut hati atau kecewa di dalam kepemimpinannya. Nah, saudara, ada sebagian orang kalau bekerja sampai di tengah jalan ada yang frustasi ya, ada yang menyesal, ada yang tidak puas ya, lalu meninggalkan gitu ya, begitu saja. Atau ya disuruh ganti orang lain gitu ya, tidak bertanggung jawab gitu ya. Ini panggilan dia, ini tanggung jawab dia, tapi dia tinggalkan begitu saja. Nah, ini mental seperti ini tidak boleh jadi suksesi seorang pemimpin. Nah, Yosua diingatkan oleh Tuhan. Memang sebagai manusia itu bisa tawar hati, bisa kecut hati. Ya. Bahasa Alkitab tuh sampai pakai menggunakan kata. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh tawar hati atau kecut hati. Nah, di dalam Amsal kalau saudara baca, ketika seseorang hatinya kecut ya atau tawar hati, hilanglah kekuatannya. Pak saudara mau coba ya. Kalau saudara mengerjakan sesuatu, tawar hati, ya, atau kecewa, atau frustasi, biasanya hilang kekuatan kita, tidak ada semangat lagi. Kalau saudara melakukan satu perjalanan, ya, nah saya ingat ada jemaat kita beberapa orang itu ketika dia menjalani kemoterapi tentang kansernya, begitu dokter bilang, kamu harus kemo. Berapa kali Pak? 30, wah langsung frustasi, down. Tapi ada yang siap, lakukan 30 kali, siap mentalnya saudara. Itu harus menang dulu saudara secara mental. Bagaimana tidak saudara? Menghadapi kemo, ya sakit kanker itu tidak gampang. Ya macam-macam sih kemoterapinya. Tapi inilah yang Tuhan ajarkan kepada Joshua. Ya, janganlah engkau kecut hati atau tawar hati. Teguhkan, kuatkan hatimu. Saudara, ada begitu banyak kesulitan yang dihadapi oleh Yosua. Dia menggunakan prinsip yang sama, panggilan yang sama seperti Musa. Dia mengandalkan Tuhan dan dia percaya pimpinan Tuhan. Dia pun juga pernah mengalami melewati sungai Yordan yang hampir sama dengan Musa membelah laut Tiberias. Bagaimana mereka bersusah payah melewati sungai Yordan dan menjadi kering dan melewati. Dia juga punya pengalaman iman yang sama karena dia mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara. Kita juga bisa mengalami pengalaman yang sama kalau kita percaya pimpinan Tuhan. Kalau kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dan tidak kecut hati dan tawar hati, tetap percaya, ya, bersandar pada Tuhan, kita pun juga akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh Yosua. Amin, saudara. Nah, kami percaya ada hal-hal yang memang harus kita belajar ya dari segi rohani ini. Jangan selalu mengandalkan diri kita, kepintaran kita, atau pengalaman kita. Tapi ya kita harus belajar dari firman Tuhan dari Yosua ini. Nah, saudara, saya melihat bahwa kepemimpinan Yosua itu tidak kalah penting dengan kepemimpinan Musa, ya. Karena itu Tuhan mendelegasikan kepemimpinan Musa itu kepada Joshua, ya, sehingga dia bisa menghandle, ya, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke Kanaan. Kenapa saudara? Yang ketiga adalah karena Yosua tahu goalnya apa, tujuannya apa. Sama seperti kalau saudara membuka perusahaan atau ya mendelegasikan perusahaan dan pekerjaan saudara, harus ada goalnya, harus ada destinasinya, ada tujuannya saudara, ada targetnya kan begitu saudara ya. Apapun yang saudara kerjakan mesti ada targetnya, ada sasarannya, omsetnya berapa begitu saudara. Joshua ini juga memiliki prinsip yang sama saudara. Dia tahu targetnya apa, dia tahu perintah Tuhan memanggil dia menjadi pemimpin untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah perjanjian, tanah Kanaan itu bagaikan mimpi saudara. Bagaikan itu hanya sebagai slogan begitu. Bisa enggak mereka itu masuk sampai ke tanah Kanaan? Itu enggak gampang. Musa sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir
dan melewati padang gurun, sekarang harus menundukkan dari satu musuh ke musuh yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain sampai masuk ke Kanaan. Mereka bukan seperti ya kayak malaikat begitu ya, langsung masuk ke tanah Kanaan, tidak saudara. Mereka juga harus mengalami banyak ujian, banyak tantangan, ya peperangan demi peperangan. Dan itu mereka karena punya goal, punya tujuan. Tidak boleh menyerah dan pantang mundur karena goal mereka adalah masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, pada akhirnya cerita kisah ini luar biasa. Joshua menunjukkan imannya, ya, yang tidak berubah seperti Musa. Yang kedua, dia jelas tentang panggilannya sebagai seorang pemimpin. Dia tidak punya agenda lain apapun juga, tidak punya ambisi apapun juga. Di tengah perjalanan dia tidak pernah mengubah panggilannya untuk menggantikan Musa. Ketiga, dia jelas destinasinya, goalnya, tujuannya di mana. Meskipun dia sudah melewati banyak daerah, ya, tempat-tempat negeri yang pernah ditaklukkan, ya, mulai dari kota Ai, masuk ke Yeriko dan sebagainya, masih banyak tempat yang enak, bisa tinggal di situ, permanen, sudah nggak usah masuk ke sana lagi, biar janji Tuhan itu kita lupakan. Pasti setuju tuh orang-orang Israel, ya nggak usah repot-repot, sini aja sudah enak. Ya, tapi Yosua tidak lupa goalnya, destinasinya, yaitu masuk ke tanah perjanjian. Itulah negeri bangsa Israel yang sekarang ini, ya, yang diduduki, ya, yang menjadi heboh negara bangsa Israel yang kecil ini, ya, jadi rebutan, saudara, ya. Dikatakan bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa, ya. Walaupun pernah berperang dengan negara besar apapun juga dia tetap eksis, ya. Belakangan ini kita melihat peperangan dengan Hamas yang sangat-sangat menghebohkan, ya. Dadakan mereka menyerang dan menghancurkan. Tapi dapat dikendalikan begitu saja. Begitu cepat kendalikan. Dan Hamas itu orang-orangnya dibungkam, ya. Sampai sekarang kita melihat masih banyak orang yang mencoba bagaimana memerangi bangsa Israel. Tapi janji firman Tuhan tidak pernah salah, ya. Tuhan akan memimpin bangsa ini sesuai dengan panggilannya pada zaman ini. Biarlah firman renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua sebelum kita belajar tentang kiat-kiat suksesi bisnis family itu seperti apa. Tapi di dalam kepemimpinan secara rohani kita juga belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Suksesi itu tetap memiliki prinsip yang sama, saudara, ya. Meskipun dari aspek yang lain. Kalau saudara menjadi pejabat atau pemimpin atau presiden berikutnya, ya, Anda tidak boleh sembarang membongkar undang-undang Pancasila, misal begitu, ya. Begitu kita ubah Pancasila misal gitu, itu terjadi chaos, tidak gampang, saudara. Kecuali itu memang mau dirombak sedemikian rupa, tapi tidak bisa. Itu sudah menjadi apa? Fondasi negara kita, Pancasila, sudah diakui, ya. Dan itu kesepakatan kita. Demikian juga, saudara, di dalam rumah tangga Anda, di perusahaan Anda, organisasi aja, di lembaga apa saja, itu pasti ada prinsip-prinsip fondasi yang sudah permanen, yang tidak boleh diubah begitu saja. Nah, bagaimanakah kita menjadi suksesi, ya, bisnis keluarga berikutnya? Sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah dari Ibu Lili Jessica. Amin, saudara. Ya, mari kita berdoa dulu, ya. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, biarlah kita semua yang ada di tempat ini, kita boleh belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana meneruskan karir, pekerjaan, usaha, atau pelayanan, atau kedudukan atau jabatan apapun juga. Marilah kita belajar dari firman Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus memiliki fondasi iman yang jelas. Marilah kita belajar bersandar pada Tuhan, bukan bersandar pada pengertian kita yang terbatas. Kita belajar bagaimana Tuhan boleh menuntun setiap saudara kita untuk memimpin rumah tangga kita,
memimpin perusahaan kita, pekerjaan kita, dan meneruskan dan mendidik generasi-generasi berikut kita. Tuhan di surga, kami sekali lagi menyerahkan firman yang sudah kami belajar dari kepemimpinan Musa kepada Yosua. Kiranya Tuhan boleh menolong, memimpin kami belajar dari Yosua meskipun kami adalah orang-orang yang sederhana, yang tidak mampu, yang tidak bisa, tapi kami percaya belajar dari kepemimpinan Musa yang memiliki iman dan juga memiliki panggilan yang jelas, bahkan memiliki tujuan dan goal yang jelas. Kami percaya kami dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai suksesi di dalam rumah tangga, pekerjaan, perusahaan maupun juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan waktu selanjutnya untuk Ibu Lili Jessica yang akan menyampaikan ceramah suksesi bisnis keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami yang sudah hadir di sini boleh bersama-sama memahami dan membekali akan penerus-penerus usaha keluarga kami ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, kami kembalikan Bu Emma. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mendengarkan ya sharing dari Ibu Lili Jessica. Hari ini banyak ya yang datang ya. Karena semua pasti pengen dengerin ya tips suksesi bisnis keluarga. Kita akan dengarkan dari Ibu Lili. Buat saya beliau adalah wanita muda yang cantik, tangguh dan multitalenta ya. Tuhan luar biasa ya menghadirkan Bu Lili di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kita. Saya undang dulu Pak Sukardi ya yang akan memperkenalkan Bu Lili Jessica. Silahkan Pak Sukardi sama Pak Cahyono ya, nggak salah ya? Berdua ya? Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum dimulai oleh Bu Lili, mungkin saya perkenalkan sedikit mengenai CV beliau. Oke. Bu Lili dilahirkan di Surabaya dan juga banyak sekali pengalaman dan semua ini terutama yang terakhir mungkin adalah sebagai direktur ya, CEO dari PT Citra Nutrindo Langgeng Surabaya. Ini adalah memproduksi margarin dan juga shortening atau apa itu white margarine ya untuk gluten dan untuk roti. Ini juga dari Surabaya dan pabriknya adalah PT Hasil Abadi Perdana. Jadi beliau terlibat dari fungsi-fungsi semua untuk memastikan bahwa perusahaan secara konsisten memenuhi harapan pasar dan juga untuk pengadaan bahan baku, mempertahankan dan memperluas pangsa pasar internasional dan juga aspek keuangan. Dan sebelum menjadi CEO, Bu Lili juga sebagai direktur komersial dari PT Citra Nutrindo. Selain itu juga Bu Lili juga sebagai komersial director dari PT Hasil Abadi Perdana dan ini dimulai tahun 2013. Itu juga selain itu Bu Lili juga managing director dari Salimar Boutique Hotel di Malang yang sebelumnya adalah The Graha Cakra Hotel Malang. Ini didirikan tahun 94 dan melalui renovasi tahun 2014 dan di tahun 2015 kembali beroperasi hotelnya dengan nama The Salimar Boutique Hotel. Dan Bu Lili join pada September 2014 dan melalui semua
bertanggung jawab juga untuk rebranding daripada hotel tersebut. Sampai saat ini semua operasional dari hotel adalah tanggung jawab Bu Lili. Selain itu Bu Lili juga sebagai director dari Palmotra Limited Singapura, yang ini adalah trading company yang berpusat di Singapura. Main brandnya adalah produk-produk dari minyak yang bisa dimakan dan juga komoditi lain. Responsibility-nya atau tanggung jawabnya adalah sebagai ini di trading transaction untuk mensupport semua bisnis daripada mungkin pada PT Hasil Abadi Perdana. Next, ada lagi. Nah ini juga sebagai honorary counsel dari Nederland, ini untuk bertanggung jawab untuk mendevelop untuk bilateral relationship di antara Indonesia dan Belanda. Dan juga berkaitan untuk membantu relasi ekonomi antara Indonesia dan Belanda melalui ini ya, Nederland Business Support Office ya. Sampai sekarang Bu Lili juga menjadi Managing Director dari PT Cakra Bali Hotel yang di Bali, yang dulunya dikenal sebagai Topati Hotel. Fungsinya juga, tanggung jawabnya juga untuk memanage semua operasional di hotel, termasuk perencanaan strategi untuk kedepannya. Itu mungkin dari CV dari Bu Lili dan juga untuk pendidikan di Petra untuk TK dan sekolah SMP, terus melanjutkan program internasional di Belanda. Oke, sampai terakhir adalah mendapatkan Master of Science di Strategic Management di Rotterdam School of Management, Erasmus University. Juga mengambil eksekutif program di Harvard Business School's Building a Legacy Family Office Wealth Management di Boston, Amerika. Pengalaman di organisasi sudah tidak disangsikan lagi. Yang terakhir itu mungkin selain ketua dari Pordasi atau karena Bu Lili hobinya adalah berkuda, jadi sampai saat ini sebagai ketua Pordasi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, dan selain itu juga punya banyak pengalaman di public speaking. Salah satunya itu tahun 2011 di FBNPA Religion Summit, itu Beyond Three Generation, Myth or Reality. Itu di Kuala Lumpur. Dan juga next, ini masih banyak ya. Saya rasa cukup Mas Gadi. Cukup Mas Gadi. Ya, Nanti cukup biar, ya. Mungkin bisa dilanjutkan selanjutnya. Mengingat waktu yang itu mendesak ya. Kita tahu bahwa masalah suksesi begitu suatu masalah yang buat para pengusaha maupun juga pemilik aset ya. Ada itu hari ini, malam ini itu suatu kebahagiaan buat kita untuk
mendengar langsung dari Bu Lili yang merupakan sukses generasi ketiga ya Bu ya, dari perusahaan yang dikelola dari kakeknya, dan ini cukup sukses. Dan marilah kita bersama-sama untuk mendengar apa yang dilakukan Bu Lili sehingga perusahaannya bukan berjalan malah makin sukses. Silakan Bu Lili. Selamat malam. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini bisa sharing sedikit. Mungkin ini bukan apa ya, saya kalau dibilang untuk mengajar itu kok saya rasa pengalaman saya juga belum cukup. Jadi mungkin untuk sesi malam ini kalau saya lebih milih itu mengarah ke kita sesi untuk sharing aja ya. Mungkin saya bicara dari sedikit pengalaman saya aja, apa yang saya sudah hadapi di ya sekitar 14 tahun terakhir lah. Jadi hari ini topiknya adalah bisnis keluarga. Mungkin kalau tidak keberatan, kalau boleh saya mulai dengan satu pertanyaan yang pendek. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini mungkin boleh angkat tangan yang ada involvementnya di bisnis keluarga. Oke, saya rasa komunitas bisnis ya entah itu di Surabaya maupun Indonesia maupun seluruh dunia sebetulnya topik bisnis keluarga ini sangat menarik. Karena tanpa kita sadari mayoritas dari bisnis di dunia ini adalah family business. Sedikit perkenalan meskipun tadi sudah berhalaman-halaman. Nama saya Lili Jessica Cokrostio. Ini foto saya sama anak saya kedua. Saya lahir di Surabaya pada Desember 1984, jadi usia saya pada saat ini 39 tahun. Agak deg-degan, tahun ini 40. Jadi saya nikmati aja beberapa bulan terakhir. Saya tinggal di Belanda dari tahun 1998 sampai 2010. Jadi boleh dibilang sebetulnya saya tumbuh besar di Belanda. Jadi di Surabaya waktu itu saya hanya sempat TK sampai dengan SD. SMP 1 saya sudah pindah ke Belanda sampai dengan S2. Baru akhirnya saya dipanggil pulang. Alasannya kenapa? Karena bisnis keluarga. Saat ini saya menjabat sebagai generasi penerus di bisnis keluarga saya dan juga lepas dari bisnis keluarga, saya juga masih menjabat sebagai konsul kehormatan untuk Kerajaan Belanda. Hobi saya ya ini, jelas ya hobinya. Education background saya tadi juga sudah di-mention sedikit banyak. TK SD saya di Petra 1, WR Supratman Surabaya. Lalu saya melanjutkan SMP dan SMA di International School of the Hague di Belanda. Yang lalu saya lanjutkan dengan S1 Bachelor of Business Administration di Rotterdam, ini in Holland Hogeschool. Yang sebelumnya itu namanya adalah Ichthus Hogeschool, tapi itu sempat berubah nama. Lalu saya lanjutkan dengan S2 di Erasmus University, mungkin ada yang familiar, ini juga di Rotterdam. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk ambil Master of Science di Strategic Management. Karena waktu itu saya belum punya pengalaman kerja, jadi ditolak belum boleh masuk MBA. Akhirnya saya ambil Master of Science. Dan yang paling akhir karena ketertarikan saya dan juga memang mungkin involvement pribadi saya juga di dalam family business yang seperti tadi dilihat di CV saya sejak tahun 2011 itu saya sudah banyak sedikit banyak berkutik di teori-teori maupun banyak sharing mengenai family business. Jadi tahun 2022 saya memutuskan untuk ambil executive program di Harvard Business School. Programnya cukup pendek tapi sangat menarik karena di sana hanya dalam jangka waktu beberapa hari ini sangat banyak informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang juga di family business, entah itu mereka sebagai generasi pertama, kedua, ketiga, keempat maupun seterusnya, dan juga dari sisi profesional. Jadi bukan semua waktu itu adalah member dari bisnis keluarga,
tapi ada juga yang mereka di bisnis keluarga ini sebagai profesional. Jadi ini sangat menarik untuk kita melihat sisi family business ini dari different perspective ya. Peranan saya pada saat ini, saya sebagai CEO di PT Citra Nutrindo Langgeng, ini sebetulnya adalah pabrik di mana kita memproses keturunan minyak sawit. Dan kalau kita lihat dari namanya, PT Citra Nutrindo Langgeng itu sebetulnya ada artinya yang juga itu mengarah ke family business. Jadi Citra Nutrindo Langgeng CNL. Kenapa? Karena saya dari 3 bersaudara dan namanya Christopher, Nicole, dan Lily. Jadi untuk perusahaan pun dari papa saya juga disiapkan ini semua ada maknanya di mana itu sesuatu yang memang menunjukkan pride kami dan tujuan kami memang yang ingin berkembang sebagai family business. Saya juga commercial director di PT Hasil Abadi Perdana. Ini pabrik pabrik minyak goreng di Surabaya. Dan juga managing director untuk Shalimar Boutique Hotel, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang sudah pernah mampir, kalau belum monggo silahkan. Dan juga untuk Hotel Cakra Bali di Denpasar. Direktur Palmotra juga di Singapura, dan ini semua sebetulnya dari satu grup ya, jadi memang satu family business yang masih 100% ownership adalah papa saya. Sedikit foto-foto dari apa sih yang saya kerjakan, ya ini hotel yang di Bali, hotel yang di Malang, dan ini pabrik yang di Surabaya. Slide selanjutnya saya akan menunjukkan sedikit background keluarga saya. Jadi bisa dilihat dari foto ini keunikan dari family saya ini yang cukup berwarna ya. Sedikit definisi dulu. Jadi bisnis keluarga ini sebetulnya pengertiannya, kedengarannya gampang. Tapi kalau kita pikirkan sebetulnya, apalagi kalau kita Google, itu artinya ada banyak sekali, dari banyak perspektif. Setiap teoris maupun praktisi itu akan mempunyai definisi yang mungkin sedikit berbeda dari satu sama lain. Tapi sebetulnya intinya bisnis keluarga itu yang penting kita lihat dari apa? Satu adalah ownership. Bahwa memang kepemilikan itu adalah milik keluarga. Entah itu mungkin masih baru satu bapak atau satu ibu, atau itu sudah mungkin dari bapak dan ibu ke anak, maupun mungkin sudah sampai 3, 4, 5 generasi. Jadi di mana ownership, control, decision making, strategic making, ini semua diambil oleh members of family. Ini yang bisa kita definisikan sebagai family business. Family business itu bisa, kita nggak harus selalu mikir bahwa family business itu harus seukuran segini atau ini. Enggak, sebetulnya banyak warung pun itu ibu dan anak. It's a family business juga. Ini dia foto keluarga saya. Sangat, sangat berwarna dan bervariasi. Jadi saya anak ketiga dari 3 bersaudara, dan kebetulan yang nomor 1 adalah laki, si Christopher, dan dia menikah dengan orang Jerman, dan pada saat ini menetap di Surabaya dan juga join di dalam bisnis keluarga kami. Dan yang kedua adalah Nicole, dia married dengan orang Belanda, tapi akhirnya memutuskan untuk tinggal di Belanda. Ini nanti yang ceritanya akan saya share sedikit, karena ini juga sangat menarik kalau kita lihat dari family business perspective. Kenapa saya tunjukkan foto ini? Karena dalam family business we have to embrace our differences. Memang differences itu sering bikin jengkel ya, karena ya dalam satu keluarga, suami istri pun itu kan pasti juga semua punya sifat karakter masing-masing, dan pasti mereka juga mungkin kadang keinginannya tuh bisa agak berbeda. Ini pasti akan menimbulkan sedikit banyak eker-ekeran mungkin ya. Tapi apakah itu sesuatu yang negatif? No, not always. Kita nggak harus menjadikan ini untuk menjadi sesuatu yang negatif, karena sebetulnya perbedaan-perbedaan inilah yang bisa menjadi indah. Kenapa? Contoh saya sama kakak saya. Jadi sekarang yang di family business adalah saya dan kakak saya yang pertama. Kita sangat berbeda. Dia sangat saklek,
Semua hitam putih, dia semua mau itu sangat jelas. Ini ada teman-teman saya dari kantor udah angguk-angguk karena mereka tahu, mereka yang menghadapi tiap hari. Semua harus clear, tidak boleh luput, tidak boleh ada koma yang ketinggalan, tidak boleh ada rencana yang tiba-tiba berubah. Sedangkan saya orang komersial, ya cincai lah ya, kadang-kadang mau nggak mau. Gimana kalau kita memang butuh, taruh kata di komersial kita lagi butuh jual nih. Kalau koko saya pasti bilang, kalau ditawar mau. Ya gimana, kalau kita butuh kadang ya kita harus mau ngalah, mau nggak mau. Pada akhirnya apakah ada bentrok ya pasti. Tapi kalau kita ngobrol lagi, it's good kita ini berbeda. Kalau seluruh perusahaan orangnya seperti saya, ya hancur. Kalau seluruh perusahaan orangnya seperti dia, ya hancur juga. Jadi artinya apa? Di semua mobil kita pasti punya yang namanya gas, kita punya yang namanya rem. Dua-dua ini sangat dibutuhkan, nggak mungkin dong kita cuma ngegas terus atau ngerem terus ya. Jadi inilah yang harus kita sadari bahwa perbedaan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat indah dan sangat berguna. Beberapa fakta dalam bisnis keluarga. Survei di PricewaterhouseCoopers ini sudah research yang agak lama ya, 10 tahun yang lalu menunjukkan bahwa lebih dari 95% bisnis di Indonesia adalah family business. Kalau kita Google sekarang pun juga sebetulnya mayoritas ekonomi dunia global itu juga dikontrol mayoritas oleh family business. Mungkin banyak yang pernah dengar ini juga ya, bahwa generasi pertama itu adalah generasi yang membangun, generasi kedua itulah generasi yang seharusnya mengembangkan atau mempertahankan, generasi 3 itu yang sering menghancurkan. Apa benar? Ya mungkin di kasus tertentu memang ini yang terjadi, tapi itu tidak harus terjadi. Sukses rate sebetulnya alih generasi dari pertama ke kedua itu adalah 30%. Dari kedua ke ketiga itu hanya 13%. Dari 3 ke 4 saya kosongin, ada yang bisa nebak nggak? Kuncinya tuh angka 3. 30, 13, ke generasi keempat hanya 3%. Bayangkan. Jadi apa saja tantangan dalam bisnis keluarga? Mungkin yang akan saya sebutkan di sini ini semua contoh yang cukup klasik ya. Mungkin bukan sesuatu yang wah kita kaget dengar ini, dan mungkin banyak dari Bapak Ibu sekalian yang juga mungkin pernah mengalami. Tapi nggak apa-apa, malah saya suka mention seperti ini jadi kita bisa saling sharing pengalaman. Yang pertama, tidak ada rumus dalam family business. Apa mungkin yang bisa berhasil di family business saya, belum tentu berhasil di family business Bapak, ya kan? Karena karakter bisnisnya berbeda, karakter manusianya yang ada di dalam bisnis itu, di dalam perusahaan itu juga berbeda. Jadi inilah menariknya family business, karena tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Kadang 1 tambah 1 adalah 6. Ini adalah seni dalam kita memanage suatu family business. Dan yang kedua, ya namanya manusia ya, kita dalam bisnis pun pasti ada bapernya. Ini sangat normal, apalagi kalau itu menyangkut keluarga. Jadi kalau di perusahaan di mana kita ini seharusnya kan dituntut untuk menjadi profesional. Tapi di sisi lain kita juga masih manusia yang punya perasaan ya, yang masih punya feelings, kita juga pasti punya kekurangan masing-masing. Nah ini gimana cara kita untuk bisa membalance antara profesionalisme dan juga emosi kita. Dan yang ketiga, keluarga secara alami pasti setiap bertambahnya generasi itu kan membernya paling pasti banyak ya, karena dari anak buat mantu, setelah itu jadi cucu. Iya kalau cucunya cuma 1, kalau cucunya banyak berarti otomatis keluarga ini akan terus berkembang dan semakin besar. Semakin besar mungkin bisa semakin bagus atau semakin ruwet, salah satu. Dan juga komunikasi dan streamlining antara visi, misi, dan goal di antar generasi ini biasanya yang agak sulit. Yang terakhir sebetulnya dari ini semua kesulitannya itu sebetulnya apa? Ya planning untuk succession ini, planning untuk kita alih generasi ini bagaimana?
Ini juga contoh-contoh masalah klasik ya dalam alih generasi. Yang pertama, ya sering ya, anak tidak mau melanjutkan bisnis orang tuanya. Saya pun mengalami ini. Koko saya pun mengalami ini. Jadi ini bukan yang sebetulnya dari kecil saya sudah oke, pokoknya mau kuliah di luar setelah langsung pulang bantu papa. Ya enggak juga. Karena waktu saya sudah begitu lama di Belanda, kan pasti ada perasaan kayak tadi ya Pak ya, sudah enak-enak di Eropa kok suruh balik ke Rungkut. Tapi pada akhirnya ya saya putuskan memang untuk kembali. Itu juga seperti yang saya tadi bilang ya, memang di family business tidak akan ada cerita yang sama. Kalau di cerita keluarga saya, kenapa pada saat itu saya memutuskan untuk kembali? Karena waktu saya lagi ngerjakan skripsi, saya waktu S2 itu ternyata papa saya jatuh sakit. Di tahun 2009 itu saya ditelepon waktu saya masih di perpustakaan di universitas saya waktu itu, saya ditelepon papa sudah kritis, pulang. Ya udah akhirnya saya putuskan pulang bareng sama koko saya, 12 jam perjalanan tuh kita berdua tenger-tenger. Kita ini berdua belum siap apa-apa loh. Kalau sampai ada apa-apa sama papa, gimana ini nasib perusahaan? Kita berdua nol putul, kita nggak ada yang ngerti yang dikerjain papa selama ini nih apa sih. Selain dari itu juga merasa ya agak berdosa ya sebagai seorang anak. Maksudnya papa yang sudah kerja keras sampai segitunya, terus kita ngel-ngel terus nggak mau pulang sampai papa jatuh sakit ini ya jujur cukup mengena pada saat itu. Jadi waktu itu saya langsung terbang ke Singapura. Papa saya waktu itu masih di ICU, begitu papa sadar saya langsung bilang, papa aku mau nyelesain skripsi, begitu lulus pulang. Dan akhirnya itu yang saya jalankan. Ya ini setelah sekolah di luar negeri banyak yang memang nggak mau pulang karena sudah keenaan di sana. Mereka sudah lifestyle-nya sudah berbeda, semua juga sudah convenient, mau makan apapun ada, itu ya lumrah lah ya sebagai apalagi anak-anak muda yang sudah diberi semua kenyamanan tiba-tiba disuruh pulang balik. Dan yang ketiga, ini yang saya lihat juga sering saya ngobrol dengan teman-teman yang juga di family business, sering kali orang tua memiliki harapan tuh yang sangat besar. Dan ini sebetulnya juga sesuatu yang indah karena mereka begitu percaya sama anak-anaknya. Tapi yang sering tidak disadari ini pun juga saya sampaikan ke papa saya. Apa yang bikin papa happy belum tentu itu yang bikin aku happy. Apa yang bikin papa happy belum tentu itu yang bikin cici happy. Dan itu sama dengan apa yang kita jalankan di bisnis kan. Apa yang papa suka bisnisnya belum tentu apa yang kita suka. Jadi terus sekarang kita gimana cari jalan tengahnya. Dan pada akhirnya memang di family business saya juga itulah yang terjadi. Jadi cici saya memang memutuskan untuk tidak terinvolvekan lagi di family business. Hanya sebagai shareholder. Karena ya memang dia mungkin kurang nyaman ya untuk memang bukan passion dia untuk mengerjakan ini. Which is okay. Ya sudah itu kita atur gimana caranya kita 3 bersaudara. Semua tetap menjadi shareholder tapi tidak semua harus terinvolve dalam bisnisnya sehari-hari. Yang keempat, ini mungkin juga cukup sering didengar ya. Anak-anak sering pulang tuh karena semua bisnisnya papaku kuno. Ya kembali lagi mereka mungkin sudah sekolah di Amerika, mereka sudah sekolah di Australia, terus mungkin bisnis papanya atau mamanya di sini itu memang masih sesuatu bisnis yang bagus tapi memang bukan Bitcoin, bukan IT, bukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang secara instan. Ya ini memang anak muda pasti kan, semua mah aku ngerjain Bitcoin, aku di sini main sahamnya lebih cepat kok duitnya. Ngapain aku suruh jaga toko, ngapain aku suruh jaga pabrik, ngapain aku suruh jaga depot. Ya pasti ini sering terjadi. Dan juga sering kalau ini bersaudara lebih dari satu ya, itu biasanya mereka juga ada gontok-gontokan. Mereka merasa papa mama lebih sayang sama yang itu, papa mama lebih ngasih kesempatan sama adikku, papa mama itu nggak pingin aku join karena mungkin aku dianggap goblok, lebih suka sama Cece atau sama Koko. Ini juga saya sering dengar. Dan yang terakhir
Ini yang paling susah sih. Kalau dalam family business itu, kalau saya masih lebih enak mungkin ya, karena cuma papa. Tapi kalau itu ada papa, ada om, ada tante, ada sepupu, ada istrinya sepupu, ada suaminya sepupu. Ya ini agak belayan memang, agak susah. Karena pasti saling berebut tahta. Ini juga suatu yang manusiawi. Dan ini memang perlu manajemen dan solusi yang lebih advance lagi. Jadi solusinya apa? Ya kembali lagi tidak ada rule of thumb, tidak ada rumus yang bisa menyelesaikan semua masalah di setiap bisnis keluarga. Pasti dinamika setiap bisnis keluarga akan berbeda. Jadi solusi untuk masing-masing pun harus disesuaikan dengan dinamika masing-masing. Succession planning ini juga sangat penting. Itu bisa secara internal, tapi zaman sekarang pun sebetulnya konsultan yang bisa bantu untuk merencanakan ini juga sudah mulai banyak. Dan kalau saya pribadi tetap prefer di dalam suatu bisnis, di satu kapal itu satu kapten. Kalau kaptennya dua, ya bingung, yang sini mau yang ke kiri, yang sini mau ke kanan. Yang ketok palu siapa? Jadi succession planning ini lebih baik keputusannya diambil pada saat generasi yang senior itu, mohon maaf, masih aktif di bisnis. Masih bisa mengambil keputusan yang objektif, masih bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Kalau generasi seniornya sudah, mohon maaf, berpulang, ini akan susah sekali. Itu akan banyak ributnya, karena yaitu yang ketok palu ini sudah nggak ada. Kan pasti jadi cecean sendiri kan. Dan pada akhirnya untuk semua ini, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan suatu succession planning maupun solusi yang baik, tetap harus objektif dan realistis. Ini juga sangat susah, kedengarannya gampang, tapi sebagai manusia, di mana kita harus handle, kita harus ngejudge saudara, anak, orang tua, om, tante, itu sangat tidak mudah untuk menjadi realistis dan objektif. Jadi generasi penerus yang mampu dan berkomitmen adalah warisan terpenting untuk setiap family business ya. Itu sih sedikit sharing dari pihak saya, tapi saya sebetulnya lebih tertarik juga kalau mungkin ada dialog maupun ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, sekarang saatnya untuk bertanya. Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang mungkin ditanyakan, atau Pak Cahyono ada pertanyaan juga. Mungkin disediakan kertas untuk yang mau bertanya atau langsung. Yang sudah ada. Iya, Pak Lekong. Yang sudah ada mana? Yang sudah ada. Yang di grup. Iya. Untuk awalnya untuk teman-teman yang ingin ngajukan pertanyaan mungkin masih sungkan-sungkan ya. Tapi kalau ingin pertanyaan, walaupun tidak bisa langsung, bisa melalui tertulis, akan sediakan nanti kertas sama panitia. Awalnya ingin saya tanyakan Bu Lili. Ya Pak. Sering terjadi pada waktu ahli meneruskan suatu pekerjaan dari orang tua ya. Yang sering terjadi kan tidak ada, apalagi tidak adanya keharmonisan yang hati-hati ya. Apalagi kalau sudah ada beberapa penerus gitu ya. Sehingga perusahaan itu tidak bisa berjalan, malah bakal hancur. Nah, sekarang gimana supaya, mungkin ada tipnya ya, supaya di antara penerus itu
bisa bekerja sama sehingga untuk memuluskan atau bahkan mensukseskan yang seperti Bu Lili lakukan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini sebetulnya pertanyaan ini jawabannya tuh saya sedikit banyak belajar dari pengalaman family business lain Pak. Jadi saya lihat ada satu family business ini yang sangat besar. Di mana itu kaptennya masih tetap satu Pak. Dan dari satu leadernya ini dia yang menentukan secara realistis ya, karena dia bisa menganalisa kekurangan dan kelebihan masing-masing family member. Siapa yang bagus untuk apa, bukan masalah mereka maunya apa, tapi siapa yang bagus untuk apa dan di mana. Dan inilah caranya ngatur. Awalnya pasti ada yang gondok itu pasti. Tapi pada akhirnya kalau keputusan ini sudah diambil, itu harus terus dijalankan. Nggak boleh terus tiba-tiba, oh dirubah lagi. Dan yang kedua, dengan seseorang leader ini harus selalu aware dengan menganalisa family members. Tidak semua mungkin harus dimasukkan ke family business ini karena memang tidak semua orang mau dan tidak semua orang mampu. Tapi kalau mungkin kemauan atau kemampuan mereka itu bukan di existing bisnisnya yang sekarang, ini juga yang sering saya lihat ya, akhirnya dibukakan cabang lain. Di mana ini yaitu contohnya seperti anak-anak yang baru pulang dari luar nih, mereka sukanya desain. Jadi bisa di-create-kan dalam perusahaan ini di mana divisi ini bisa di-fulfill oleh si anak ini. Jadi itu win-win solution ya. Kalau memang misalnya anak ini sukanya desain, ya nggak mungkin kita taruh di produksi misalnya. Karena anak itu tidak akan bisa happy dan dia juga nggak akan bisa jadi bagus karena dia nggak suka. Tapi kita bisa create. Apa yang ada itu tidak semua itu selalu obsolete dan tidak harus semua itu absolut. Jadi kita selalu ada room, ini hebatnya family business karena kita bisa meng-create sesuatu yang baru di mana itu bisa menciptakan suatu sinergi antar family members ya. Itu kadang juga mungkin kelihatan misalnya ini, terus ngelihat keponakannya sekolah di Australia bilang, wah ini kok kelihatannya ciamik ya, dia pinter ini. Kalau dia pulang nanti kita bikin aja divisi ini, biar dia bisa menciptakan sesuatu added value lagi di family business ini. Ya dengan cara seperti ini mungkin akan meminimalisir kemungkinan keributan. Kalau menihilkan itu tidak mungkin, pasti tetap ada argumentasi, tetap ada cocokan kadang itu pasti terjadi. Tapi selama keputusan itu diambil oleh seorang yang objektif dan bijaksana dan tetap stick to the decision, ya sudah pada akhirnya semua akan menerima. Terima kasih Bu Lili. Jadi intinya itu tidak harus memaksakan bekerja di perusahaan yang sudah ada. Tuh ya. Ya, dan sebagai yang senior harus melihat kemampuan dari pewaris dan mendirikan usaha yang sesuai dengan kemampuan si pewaris. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Pak. Ada yang lainnya? Mungkin ada pertanyaan ini Pak. Ya. Kenapa sebagian orang tua itu tidak mengharuskan anaknya untuk meneruskan bisnis keluarga, malah mereka menganjurkan anaknya untuk bekerja di perusahaan orang lain. Ya. Mungkin dari Bu Lili ada. Itu saya bisa kasih contoh hidup hari ini sih Pak, suami saya. Jadi papa mertua saya juga dari family business tapi tidak pernah mengharapkan anaknya untuk melanjutkan family businessnya. Alasannya bisa macam-macam ya, ini tergantung dari founder bisnisnya masing-masing. Entah itu mungkin memang dari si bapak ini mungkin sudah, ya sudahlah memang sudah nggak pengen mengembangkan lagi, sudah cukup seperti ini. Atau mungkin malah ownernya ini sudah pengen cash out, sudah wis kesel, wis tutup aja lah, biar no arek-arek jalan dewek. Bisa juga yang paling tidak diinginkan, ya memang sadar bahwa bapak sama anak ini nggak cocok. Jadi buat apa dipaksakan? Jadi itu bisa beberapa alasan yang berbeda sih Pak. Tapi contohnya ya 3 itu yang paling nggak pernah saya lihat lah. Oke Bu.
Mungkin berikutnya ini how to handle objection between siblings. Papa harus turun tangan. Kuncinya itu Pak. Karena saya sama koko saya pun pasti kadang juga masih adu mulut. Pasti karena saya melindungi departemen saya, dia melindungi departemen dia. Dan itu betul. Nggak mungkin dia, nggak boleh dia membela departemen saya, nggak boleh saya bela departemen dia. Tapi kalau sampai deadlock, ya panggil sang kaisar Pak. Masih minta dari sang kaisar untuk memutuskan Pak. Sang kaisar masih berkuasa berarti ya. Sang kaisar masih berkuasa Pak. Kelihatannya Pak dalam bicara ini peran sang kaisar masih Pak ya. Masih Pak. Meskipun sudah tidak di daily business, tapi kalau sampai masih ada deadlock, masih turun gunung Pak. Jadi intinya itu masih diperlukan seorang yang pragmatis ya Pak ya. Ya karena pada akhirnya, ya itu Pak, pada akhirnya meskipun sudah alih generasi pun, pasti akan harus terpilih nanti kaptennya siapa. Iya. Mau nggak mau. Baik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi, ya mungkin yang Bu Lili sudah alam sendiri. Bu Lili kan perempuan, terus juga, tapi kan juga ada Koko ya lagi ya. Nah ini ada pertanyaan, sebagai keluarga yang tradisional Chinese, biasanya turun ke anak laki, bagaimana kita menyikapinya. Nah ini mungkin Ibu Lili pasti punya resepnya. Mengena Pak. Jadi papa saya itu masih sangat old fashion ya, sangat old fashion Chinese. Jadi papa saya itu generasi pertama yang lahir di Indonesia, jadi masih sangat baru. Tapi mama saya londo. Jadi mama ini masih blasteran Belanda, Indonesia, Perancis. Dan dengar-dengar malah ada Arabnya. Jadi dari kecil itu saya sudah sangat terkonfrontasi dengan perbedaan culture, perbedaan kehidupan timur dan barat. Tapi saya paham semua. Dan saya sangat sebetulnya saya sangat suka dari kecil itu untuk bisa mengcombine antara bagusnya timur itu apa, bagusnya barat itu apa, dan yang cocok untuk kita apa, ya sudah, itu aja yang kita pegang. Tapi betul, saya lahir di Surabaya, lahir dari keluarga yang boleh dikata kalau dari sisi papa itu sangat tradisional Chinese, saya anak bontot dan perempuan. Ini memang extra pressure, tapi mungkin inilah yang mendorong saya dari kecil untuk membuktikan diri lebih banyak lagi karena aku ini perempuan anak terakhir. Sedangkan yang pertama ini cowok, kan sudah pasti itu yang harusnya dalam tanda kutip paling berkuasa kan Pak. Jadi ya kalau dari saya sejak sekolah pun tuh saya selalu pokoknya harus push, pokoknya saya harus extra effort untuk menunjukkan bahwa apa yang bisa laki lakukan tuh saya juga bisa. Dan di family business ini, keluarga saya untungnya papa saya cukup open minded. Jadi saya tuh ingat waktu saya umur berapa tuh? 14, 15. Jadi saya tuh saking mungkin ambisiusnya waktu itu dan merasa pokoknya karena dari kecil kan papa selalu bilang, laki punya otak lengan 2, jari 10, kaki 2, jari kaki 10. Kamu juga kan? Ya. Jadi apa yang laki bisa kamu juga bisa kan? Ya. Tapi waktu saya remaja tuh mungkin ini saya overkan ya Pak ya. Jadi saya ingat waktu umur 15-16an tuh papa saya datengin saya bilang, kamu tuh perempuan loh Dek. Saya balikin, lah katanya podo ae. Ya tapi kamu harus tahu batas, perempuan itu pasti masih punya limitation sendiri. Ya, pasti. Selama itu tidak ada sangkut pautnya dengan otak saya. Karena otak pasti sama. Kalau mungkin secara fisik atau mungkin kalau saya perlu traveling ke tempat yang lebih rawan, ya itu pasti masih ada perbedaan antara perempuan dan laki ya. Tapi kalau lepas dari itu ya mungkin saya dari kecil memang sudah ngotot, sudah ngeyel bahwa ya pokoknya apa yang Koko bisa aku juga bisa. Dan ini di bisnis juga akhirnya papa juga dengan sangat realistis mengambil keputusan
kamu begitu pulang dari Eropa jangan masuk ke perusahaanku. Saya bilang, kenapa? Jadi perusahaan yang awal tuh yang PT Hasil Abadi Perdana itu sudah dimulai dari tahun 84. Berarti dari saya lahir, 85 sorry, waktu saya baru lahir. Jadi ini perusahaan sudah lama banget sudah jalan, maksudnya semua kan sudah tertata ya, itu dari sisi pembelian, penjualan, financing dari bank, ini semua sudah terbentuk. Tapi papa saya bilang, kamu nggak boleh masuk ke HAP. Kenapa? Soalnya kalau kamu masuk sekarang ke HAP, kamu yang nggak kerasan atau orang-orangku yang nggak kerasan. Ya, pikir-pikir, ya benar juga sih, karena yang di sana semua juga sudah senior. Saya sebagai generasi yang baru, tidak semudah itu akan diterima. Apalagi anak bontot, apalagi perempuan. Yang ada saya masuk situ, semua ngomong, ya lah enak, anaknya bos. Ya, ini yang mau saya hindari juga pada saat itu. Karena itu waktu saya lulus S1 usia 21 tuh papa sudah waktu itu ngotot, ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. Saya belum mau, akhirnya saya diem-diem daftar S2 sendiri dan ternyata diterima. Papa bilang, kenapa kamu gak mau pulang? Saya bilang, Pak, aku ini perempuan, anaknya papa, umur masih 21, nol botol pengalaman. Mau pulang ke sana, mau masuk perusahaan papa juga masih malu, masih belum pede lah. Biar kasih kesempatan lagi untuk ambil S2, mungkin bisa ngambil pengalaman kerja dulu di luar, supaya paling nggak pada saat masuk ke family business, saya sudah sedikit banyak bawa sangu lah ya, apa yang bisa saya kontribusikan. Dan ya itu akhirnya saya baru masuk usia 24 atau 25, saya baru masuk ke family business ini. Koko saya malah setelah saya, jadi saya masuk duluan. Karena dia masih tinggal di Jerman. Waktu itu dia masih kerja di Jerman, dia belum pulang, jadi malah saya yang masuk dulu. Tapi sudah dengan kesadaran penuh bahwa Koko akan join. Jadi yang PT CNL yang bikin margarin itu yang sedikit banyak saya rintis sendirilah sejak pulang. Tahun 2009 ya, 29 September 2009 kan, itu mulai dibangun. Jadi waktu itu masih tanah, saya panggil pulang, bangun pabriknya, buka marketnya, product developmentnya, itu yang saya mulai dari nol yang itu. Setelah saya jalankan PT CNL ini setelah 9 tahun, itu baru setelah itu papa saya bilang, sekarang kamu boleh masuk ke perusahaan yang inti. Karena kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan cuma anak bos, kamu bukan cuma nebeng ke apa yang sudah dibangun papa, tapi kamu membuktikan bahwa kamu mau kerja, kamu mau susah, dan kamu mampu. Jadi sekarang boleh masuk. Terima kasih Bu Lili. Jadi intinya itu pertama si bos, si kaisar harus open minded. Kedua, si pewaris harus benar-benar mau bekerja. Nah itu intinya. Ada yang tanya lainnya? Kenapa? Silakan. Malam Bu Lili. Malam Pak. Saya mau tanya gini, kalau pada zaman dulu untuk penerimaan pekerja kan banyak yang berdasarkan kekeluargaan ya. Sedangkan kita patuh untuk saat ini banyak yang kita patuh perlu dari background pendidikannya, kemampuannya juga bagaimana menjembatani antara pekerja yang lama dengan pekerja yang baru. Dan ada juga contoh kasus yang teman saya yang punya perusahaan keramik, kita pekerjanya banyak pekerja lama, dan ketika kebutuhan di luar negeri adalah desain yang baru, mereka diajarkan hal-hal yang baru, enggak mau. Maunya ya pokoknya caraku yang dulu ya seperti gini. Akhirnya kemudian ya enggak bisa berjalan, akhirnya ya mau enggak mau harus ditutup dan kalau dibuka lagi dengan pekerja yang baru. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat amat bagus, makanya saya langsung noleh ke tim saya nih dari pabrik, karena itu persis yang kami hadapi juga. Tapi yang saya bilang ke mereka apa? Kalian jangan nganggap yang tua-tua itu kuno gak entos apa-apa. Mereka lebih pengalaman dari kamu. Kamu pinter nyalakno komputer, mereka gak bisa. Tapi pengalaman nul.
Dan ini sama waktu saya masuk, waktu itu sama lah. Maksudnya senior-senior di perusahaan papa saya juga kan sudah senior banget, pinter-pinter, tapi ya memang jadul. Ya mungkin saya yang kalau ngetik lebih cepat, saya WA bisa nyalain komputer, tapi jam terbang saya nggak ada. Jadi kalau dari saya gimana saya jembataninya, ya salinglah kalian bersabar dari generasi yang senior dan yang junior, dan salinglah melengkapi. Dari pengalaman yang dari senior untuk bisa secara soft skill itu ditransfer ke yang junior, karena pasti pelan-pelan mereka juga mau retire kan. Dan yang junior, ya kalian bantulah dengan kemampuan mereka, kemampuan kalian untuk mainan gadget. Tapi jadul itu bukan berarti lebih nggak pinter. Pinter main handphone itu juga belum berarti lebih pinter kok. Itu pengalaman jam terbang itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Dan ini selalu bisa kita gunakan ya. Jadi contoh di PT Hasil Abadi Perdana itu sekarang age gap-nya itu sangat besar. Yang senior itu mungkin sudah 60-an kali ya, 60 plus ya. Dan yang baru-baru yang masuk umur 21. Ya agak susah memang untuk ngonekannya, yaitu tugas kita ya sebagai di jajaran manajemen, gimana caranya untuk paling enggak mereka pertama bisa saling menerima dulu, bukan saling menghakimi, tapi untuk bisa saling menerima dulu, dan pelajarilah apa yang kalian bisa gunakan dan bisa kalian pelajari dari satu sama lain. Jadi ya biar Pak duduk jejer, yang satu junior, satu senior, yang junior yang ngetik, yang senior yang ngasih masukan. Inilah yang terjadi. Karena yang tahu sejarah perusahaan siapa? Yang senior. Yang junior pasti belum tahu kan. Tapi biarlah dengan proses ini berjalan, supaya juniornya juga lama-lama kan semakin sering ngobrol berjalannya waktu juga mereka juga semakin paham kan. Ini juga membuat untuk alur alih generasinya itu juga lebih smooth. Karena alih generasi itu bukan hanya dari ownership, tapi juga dari tim. Ini yang juga sedang saya alami sekarang Pak. Sama dengan seperti hotel. Ini juga tim corporate saya dari hotel juga di sini. Hotel kami ini sudah dari tahun 94. Saya masih SD. Itu hotel sudah mulai. Tahun 2014 baru akhirnya direnovasi dan rebranding. Bayangkan perbedaan timnya. Contoh paling gampang menu aja. Menu restoran nih, saya memang suka kuliner, saya memang suka bisnis F&B, tapi yang tua-tua kan panganan opo iki. Ya gimana, tapi marketnya sekarang itu, sekarang kan tinggal kita mau ke market yang mana. Tapi yang senior lebih paham, selama ini cara mereka beroperasional di dalam environment sekitar hotel itu seperti apa. Ya salinglah melengkapi, singkirkan ego. Oke, pertanyaannya terjawab. Mungkin ada yang tanya lainnya? Iya. Bu Lili, ini ada pertanyaan saya bacain ya. Apa kiat-kiatnya buat orang tua dan anak-anak generasi berikutnya supaya mereka mau meneruskan bisnis orang tuanya tanpa dipaksa? Salah satunya ya Bu, tempo hari saya pernah dengar podcast, katanya kalau nyekolahin anak jangan jauh-jauh, kalau jauh-jauh nanti nggak mau balik. Jadi di Aussie aja yang deket, kemudian uang sakunya jangan banyak-banyak, terus orang tuanya sering visit. Nah di luar itu apalagi Bu Lili, ini ada pertanyaan. Ya anak-anaknya jangan dibikin suffering lah Bu, kasihan. Tapi kadang yang sekolah di Jakarta aja nggak mau pulang. Jadi bukan masalah jarak secara geografis ya, tapi saya rasa ini mungkin agak challenging untuk orang tua, tapi harus selalu keep an open mind. Meskipun anak muda-muda ini sering jarak, sering ngeyel, sering bencekno, dengarkan dulu aja. Jadi jangan malah terus bilang, kamu harus pulang loh ya, kamu harus pulang loh ya. Aku ini sudah kerja mati-matian puluhan tahun supaya kamu pulang. Cek enak ya kamu malah di sini kamu pulang-pulang. Ya pasti sebel kalau yang muda-muda digituin. Jadi approach-nya ya mungkin perlu lebih soft ya.
Tapi juga dengan sedikit banyak terus nurturing dengan menunjukkan bahwa orang tua itu cukup open minded untuk bisa menerima masukan mereka selama itu make sense. Karena saya juga sering dengar, saya lihat sendiri nih kadang, anak itu, wah ini kalau dibikin sistem, di computerize itu lebih bagus loh. Sopo sih larang. Jadi belum apa-apa sudah ditolak, belum apa-apa sudah ditolak, belum apa-apa sudah di-challenge. Ini mungkin juga bikin mereka putus asa ya. Jadi saya pun berusaha sama dengan anak saya sekarang, umur 10 tahun tapi yang ngeyel terus. Oh, kira-kira terus iya, tapi nggak apa-apa, saya dengerin aja dulu, saya dengerin, biar dia merasa ada bonding dulu. Biar dia merasa rasa sayangnya ke mamanya ini supaya dia bisa tumbuh sendiri perasaan, ya aku mau bantu mamaku atau papaku, bukan dengan paksaan. Karena anak saya umur 10 tahun pun dia pernah bilang ke saya, Mama, aku baru diajak angkong ke pabrik, terus aku nggak suka panas. Ya udah, it's okay, anak umur 10 tahun masa mau saya omelin, itu tempatmu makan tuh dari situ. Malah dia kan malah trauma, saya bilang, that's okay, kalau panas nggak apa-apa, mungkin kamu nanti di sana kamu taruh AC supaya nggak panas. Kan jadi, oh iya ya, berarti ada solusi di setiap ketidaknyamanan atau masalah. Nah, ini yang butuh banyak sekali effort dari orang tua untuk keep an open mind. Dengarkan, meskipun kadang kita merasa, apa sih ini aneh-aneh, gak apa-apa, dengerin aja dulu. Dan itu nanti bisa dijadikan bahan diskusi, paling enggak mereka tuh merasa, aku didengerin. Aku berguna, aku dibutuhkan. Dan opiniku itu penting. Ini sangat penting untuk seorang anak ya. Jangan kita terus hanya push, tapi begitu mereka kasih masukan kita langsung, alah arek cilik gak usah didengar no. Ini sangat mematikan. Semoga menjawab. Terima kasih, Willy. Ada pertanyaan lainnya? Satu pertanyaan dari Pak Jeffrey. Selamat malam Bu Lili. Malam, Pak. Ya, perkenalkan ini acara yang menarik. Saya rasa saya dengarkan insight-insight yang luar biasa yang saya dapat. Terima kasih. Saya cuman ada beberapa, mungkin satu atau dua pertanyaan. Kalau misalkan nih, ini yang saya alami sendiri dari bukan keluarga ya, istilahnya keluarganya kakak dari mama. Kebetulan dia punya perusahaan yang besar. Semenjak kecil anak-anaknya sudah disekolahkan di luar negeri semua. Jadi mulai SD itu sudah istilahnya dilempar ke luar negeri semua. Sehingga bonding antara parents dengan children itu semakin berkurang. Papa mamanya sibuk, jarang mengunjungi. Bahkan dulu istilahnya kalau itu hanya sekedar telepon. Nggak ada WA seperti sekarang, bisa voice, bisa inilah, hanya telepon konvensional begitu. Sehingga bonding mereka hampir tidak ada lah relasi antara orang tua dan anak. Sekarang tiba-tiba mereka udah besar, orang tua sudah tua, mereka mau panggil anak-anaknya pulang. Ya dengan terpaksa mereka mengiyakan karena powernya kalah begitu ya. Pada saat mereka datang, mereka masuk ke perusahaan. Otomatis mereka merasa ilmunya nggak kepake. Mereka mau mengawali dari bawah, mereka merasa, loh saya ini kan anaknya bos. Saya nggak mungkin kan langsung mulai dari misalkan dari tim marketing yang harus keliling-keliling keluar pulau, keluar kota. Saya maunya ya langsung aja jadi kepala marketing atau at least ya apalah gitu, manajernya atau apa. Papanya nggak mungkin lah saya kasih kamu nggak ada pengalaman sama sekali. Nah itu yang menjadi konflik hingga mungkin sampai saat ini terus begitu. Ya. Itu yang pertanyaan pertama Bu. Jadi apa solusinya supaya masalah-masalah seperti ini bisa teratasi dengan baik. Yang kedua, kalau perusahaan ini istilahnya sudah agak yang besar sekali, sedangkan anak-anaknya, papanya ini merasa tidak
istilahnya dia tidak ada trust kepada anaknya. Dia menganggap anaknya ini nggak qualified lah sebetulnya untuk melanjutkan usaha saya. Bagaimana solusinya, Bu? Apakah saya rekrut seorang profesional untuk run bisnis saya, anak-anak saya kasih share saja. Sehingga setiap tahun mereka terima laporan keuangan, mereka dapat dividen, dan that's all. Begitu. Apakah ini solusi yang bijak menurut Ibu? Terima kasih, Bu. Thank you. Makasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama itu juga speaking from experience ya Pak, karena saya dari umur berapa 12, 13 saya sudah tinggal tanpa orang tua. Jadi waktu itu dikirim ke Belanda, mulai SMP 1 dan sampai dengan S2 itu saya tidak pernah tinggal sama orang tua. Jadi ya frekuensi saya ketemu papa itu sangat sedikit. Tapi apa yang saya syukuri, saya masih punya 2 orang tua, papa dan mama. Yang boleh dikata sangat fair dan bijaksana. Jadi apa yang mereka lakukan waktu itu? Papa stay di Indonesia untuk urus bisnisnya, mama stay di Belanda 6 bulan dalam setahun. Untuk bisa spend time dengan anak-anaknya. Malah lebih dari 6 bulan. Karena 6 bulan dengan anak-anaknya dan 1 bulan ekstra papa digondol juga ke sana. Untuk spend time dengan anak-anaknya. Dan di dalam 1 bulan ini, meskipun itu sangat singkat ya, itu hanya nggak sampai 10% kan dalam 1 tahun. Tapi ini kesempatan yang dipakai untuk papa itu suka cerita. Jadi yang dialami itu apa aja, dulu itu ceritanya angkong itu seperti apa, sekarang ini bisnis juga seperti apa, untungnya papa suka cerita. Dan dengan adanya mama yang nemenin kita waktu itu setengah tahun dalam setahun, ini mungkin juga yang saya sadari setelah itu, mungkin ini cara mereka supaya tidak merenggangkan hubungan dengan anak-anaknya ya, which I think is very smart, apa yang mereka lakukan. Jadi akhirnya bonding itu masih tetap ada. Dan setiap summer pasti saya dipanggil pulang. Kalau di Eropa kan summer holiday-nya kan panjang banget kan, mungkin 2,5, 3 bulan. Itu saya dipanggil papa pasti suruh pulang ke Indonesia. Jadi itu extra time juga yang bisa saya spend dengan orang tua. Tapi itu pun juga papa selalu mengisi waktunya itu dengan sedikit banyak itu mengedukasi lewat ngobrol. Dan pada akhirnya saya itu pernah waktu umur 15 atau 17, saya sempat sebel disuruh pulang 3 bulan, saya mau ngapain di Surabaya. Saya bilang saya ini gak punya teman, gak ngerti apa-apa, kan dari kecil saya sudah ke Belanda. Terus pulang disuruh apa? Terus papa bilang, kamu mau apa? Aku mau kerja. Ya udah, akhirnya saya ambil summer job sama papa. Papa tambah seneng kan dia bisa didik lebih lagi. Tapi waktu itu saya juga tanya, nah, terus kalau aku kerja mau bayar gak? Ya tak bayar, tapi ya sama kayak yang sekantor sama kamu, ya terserah nggak apa-apa, pokoknya dibayar bareng, ya sudah, oke. Dan beneran waktu itu saya kerja itu jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. 7.55 selalu dicek. Dedek saya di kantor belum, saya dipanggil Dedek karena paling kecil. Dan selalu dipastikan saya harus selalu on time. Dan saya rasa ini juga cara papa waktu itu untuk mendidik ya. Gimana saya bisa membentuk suatu kedisiplinan, gimana saya juga bisa mengembangkan suatu rasa penasaran kerja itu seperti apa. Kesempatan ini sepertinya yang dipakai papa dan mama. Dan saya ingat mama tuh pernah ngomong ke saya. Jadi mama saya itu housewife, ibu rumah tangga. Karena waktu kecil ternyata papa mama tuh sudah deal. Papa saya bilang ke mama saya, Mei, kamu di rumah ngurus anak, aku yang ngurus kerjaan. Oke, jadi 3 bersaudara beda 4 tahun. Jadi saya sama Koko beda hampir 8 tahun. Mama full di rumah, saya nggak pernah punya yang namanya suster, saya nggak pernah punya yang namanya, ya beda sama anak saya sekarang sih, mau nggak mau karena saya kerja, anak saya tetap punya caretaker, saya tidak pernah punya. Mama full di rumah. Tapi begitu waktu itu saya mulai umur 12, mama ngomong ke papa, my job is done. Anak-anak sudah tak besarkan sampai sekarang. Sekarang tugasmu untuk ngisi ininya mereka dan ngisi ininya mereka. Basisnya sudah tak bangun.
Sekarang tugasmu untuk bisa mendevelop lebih lanjut lagi. Sudah, Mama mundur. Mama mulai kerja part time untuk happy-happy aja. Papa yang lebih banyak ngobrol ke kita, ngajak ke pabrik, kadang juga setiap tahun kita pasti ayo kita holiday bareng, tapi holiday pun juga selalu edukatif. Ya, papa saya memang kayak gitu. Nggak mungkin bisa saya ajak nganggur-nganggur di pantai, nggak bakal kerasan. Tapi effort-effort seperti ini yang waktu saya muda saya nggak sadar, tapi sekarang saya sadar bahwa itu adalah usaha dari orang tua saya untuk tetap mendekatkan diri ke anak-anaknya mereka supaya bondingnya ini tidak hilang dan juga untuk sungkannya saya sebagai anak, hormatnya saya sebagai orang tua ke orang tua itu tidak hilang. Untuk pertanyaan yang kedua tadi itu juga sering terjadi Pak. Jadi tapi kalau yang Bapak mention tadi kalau perusahaan ini sudah besar ya Pak ya. Mungkin kalau perusahaan sudah besar dan berarti ini leadernya dia berarti kan sadar nih. Anakku nggak mampu atau anakku nggak mampu, nggak mau. Kalau tetap tak paksakan untuk tak serahkan ke dia akan hancur. Itu sudah step bagus, sangat realistis, sangat objektif. Nggak gampang untuk bisa ngejudge ke anak kita itu anak kita nggak mampu itu sangat susah. Tapi kalau dengan sudah ukuran yang besar ini, banyak langkah yang bisa diambil. Salah satunya seperti yang Bapak mention tadi, apakah hire professional, tapi harus dipastikan, ya anaknya jangan cawe-cawe. Kalau memang sudah di-handle professional, biar di-handle professional. Decision making-nya harus clear, siapa yang berhak untuk ngambil keputusan. Untuk yang kedua, mungkin bisa IPO Pak. Kalau memang bisa go public, dari situ juga dapat dana dari publik dan anak-anak mungkin di sana hanya sebagai non decision makers ya, tapi mereka masih mendapatkan dividen. Kalau mau lebih ekstrim lagi, perusahaannya dijual Pak. Dan bentuk suatu trust fund, di mana orang tua ini paling enggak yakin bahwa anaknya paling enggak 1, 2, 3 generasi ke depan tuh masih bisa hidup berkecukupan. Jadi ya beberapa langkah ini bisa diambil ya tergantung juga dari bonding owner bisnisnya ini ke bisnisnya dia itu seperti apa. Karena ada owner kan yang pasti pokoknya tidak boleh dijual. Itu ada juga, which I understand juga. Ya kalau memang dengan seperti itu ya mungkin dengan opsi untuk professional run atau dengan IPO Pak. Semoga menjawab sedikit banyak Pak. Terima kasih Bu Lili. Gimana Pak Jeffrey? Sudah. Ada pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan Pak Lekong? Oh. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi aja acara ini. Tapi sebelumnya kami kesimpulan ya, bahwa dalam kesuksesan family business, seperti boleh tadi tidak ada rule of thumb, tidak ada rumus yang tepat ya Pak ya. Tapi yang jelas, sedikitnya seperti yang dipaparkan Bu Lili tadi, bahwa keterbukaan atau open mindset dari pendiri itu diperlukan supaya ada keterbukaan lah, atau bisa menarik pewaris-pewaris ini, apa yang bisa dilakukan. Dengan juga untuk kelanjutan dari suatu bisnis keluarga, selama pemilik atau yang dikatakan senior masih ada, itu masih memungkinkan untuk dilakukan pembenahan. Apakah itu seperti boleh dikatakan dilanjutkan dengan pewarisnya atau pakai IPO atau bila perlu dijual atau pakai dengan trust fund. Ini sekedar info dari Bu Lili. Mungkin kalau memang sudah selesai ya dari pertanyaannya, atau nggak ada tambahan lagi,
Saya serahkan acara ini pada panitia untuk dilanjutkan. Terima kasih banyak. Semoga sedikit bermanfaat, nggak terlalu ngantuk. Iya. Sebentar Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu dari rekan-rekan Filemon atas kehadiran Ibu untuk menyampaikan pengalaman Ibu mengenai bisnis keluarga. Dan acara selanjutnya Bu, session keempat Bu. Enggak ya. Kami akan memberikan satu kenang-kenangan buat Ibu. Saya minta Pak Ketua Majelis, Pak Eben untuk bisa tampil dan memberikan kenang-kenangan. Wah. Satu lagi nih Bu. Oke. Ya, Bu, saya boleh tanya mengenai hobi Ibu. Mengapa hobi Ibu berkuda, Bu? Dari kecil sih Pak, saya suka berkuda. Ditanya kenapa saya juga nggak tahu. Pak. Senang naik kuda, Bu. Ini Pak, ada satu pelatih nih Pak, kuda saya bawa Pak. Yang ternyata juga akhirnya tertarik untuk ikut malam ini. Saya suka binatang. Saya sangat suka binatang. Kecuali ular dan tikus. Tapi kalau binatang lain saya suka selama ada bulu saya suka, biasanya kecuali tikus Pak. Jadi mungkin kalau kita lihat olahraga apa yang harus permisi saya taruh dulu. Thank you. Pertama, olahraga apa sebetulnya yang itu menginvolvekan hewan, hanya berkuda. Dan yang kedua juga ini satu-satunya sport yang butuh kesabaran khusus. Dan ini untuk saya sangat penting Pak, saya harus latihan sabar. Karena kalau berkuda ini kita lawan orang mau kera-keran bisa lah, ini lawan binatang 600 kilo Pak. Kalau saya nggak sabar saya yang dibanting. Jadi mau nggak mau saya dilatih untuk bisa mengontrol emosi. Bisa mengendalikan kudanya. Bisa mengendalikan kuda dan sedikit banyak bisa membaca mood kudanya. Iya. Karena ini adalah makhluk hidup. Dan ini sebetulnya juga sangat penting kan untuk kehidupan sehari-hari. Secara psikologis kita harus membacakan ini partner kita atau lawan kita bicara ini mikirnya kemana ini. Terus sebagai ketua Pordasi Pak ya? Ya Bu? Iya Pak. Bagaimana cara membagi waktunya Bu? Ini bisnis keluarga, Pordasi, terus ada lagi tadi Dubes apa? Kuncinya ada dua Banyak, Pak. Pak. Kunci pertama itu kita memang harus passionate, memang harus niat. Dan kunci yang kedua yang sangat penting support system Pak. Tanpa support Disupport sama system, suami juga Bu? semoga. Iya. Yang nyuruh beli kuda pertama dia kok Pak. Iya, berarti sudah disupport Bu. Ngomongnya daripada beli tas suruh beli kuda katanya. Tapi yang pasti itu sangat dibutuhkan support system Pak. Jadi apapun yang saya jalankan entah itu dari semua PT manapun, meskipun itu dari konsulat ataupun dari Pordasi, itu saya cukup bersyukur karena diberkati dengan teman-teman dan tim yang luar biasa suportifnya. Jadi, Terakhir Bu, iya Pak. ada closing statement buat kita semua? Apa ya? Ambil napas dalam-dalam. Ngocehnya sudah banyak. Closing statement sih mungkin untuk teman-teman terutama yang memang secara aktif ada dalam suatu bisnis keluarga. Kita mungkin semua harus saling support ya, karena dalam family business ini sering juga kita pulang itu merasa frustrasi karena
mungkin bukan hanya dari bisnisnya saja yang susah, tapi terus mungkin gontok-gontokan sama orang tua atau sama saudara. Itu ya harapan saya sih bisa eventually bisa ada suatu komunitas yang mungkin di mana itu kita bisa saling sharing dan saling support satu sama lain. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan Terima kasih Bu banyak, terima kasih. untuk kehadirannya malam ini. Terima kasih Pak. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menutup persekutuan malam ini dan minta dengan hormat Pendeta Alek untuk menutup dalam doa dan sekalian berkat. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk persekutuan pada malam ini. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan pada malam ini memberikan input yang sangat baik, sumbangsi yang sangat besar buat kami, baik dalam hal rohani maupun juga dalam pengetahuan tentang suksesi family business ini. Khususnya Bapak Ibu yang hadir, kami percaya mereka adalah pengusaha, mereka adalah pekerja, pedagang, berbisnis di berbagai bidang. Mereka membutuhkan suksesi yang baik, memiliki pengetahuan, prinsip-prinsip bekerja, dan juga relasi, bahkan bagaimana mengembangkan akan pekerjaan dan pelayanan dan perusahaan ini. Kami bersyukur untuk Bu Lili Jessica yang punya pengalaman selain memiliki pengetahuan secara akademis, juga punya pengalaman dalam family business ini. Kami melihat pengalaman-pengalaman yang beliau miliki ketika di-sharing, ketika dibagikan kepada kami semua. Dan kami sangat memahami dan kami juga sangat terberkati akan pengalaman-pengalaman yang telah di-sharingkan. Kami doakan juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam ini, apapun yang menjadi pergumulan suksesi mereka, pekerjaan dan usaha yang sedang mereka rintis, bagi generasi yang akan datang, biarlah Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, biarlah mereka boleh benar-benar memikirkan sedalam mungkin, sebaik mungkin, merencanakan yang terbaik, bagaimana mengembangkan dan meneruskan perusahaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada malam ini, biar Tuhan boleh menyertai persekutuan kami yang akan datang. Saudara, arahkanlah hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sejahtera dari Allah Bapa dan pertolongan penghiburan dari kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lili Jessica yang telah hadir dan membagikan pengalaman yang sangat indah. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah setia mendengarkan sampai habis. Mari kita saling memberikan salam dan tepuk tangan untuk keluarga Bu Lili dan rombongannya.